Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan selalu melimpahkan rahmat dan nikmat yang tidak pernah henti-hentinya Allah tuturkan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Aceh Sepakat Bapak Haji Mukhtar beserta seluruh jajarannya yang telah berhadir. Alhamdulillah, sebuah kehormatan bagi kami dengan kesediaan waktu Bapak beserta rombongan berhadir ke tempat ini. Mudah-mudahan hubungan ini insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati guru saya Walid dari Kulon Rukuh Aceh Utara beserta keluarga, Tunku Ihsan beserta jamaah. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Huna beserta keluarga dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Huna yang selalu setia bersama Ma'had Fahmus Salam Al-Aziziyah dari awal sampai seterusnya insyaallah. Yang saya hormati kori-kori kita, ustaz-ustaz kita yang berhadir pada malam ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat Marendal, banyak saya lihat hadir masyarakat Marendal di tengah pesantren ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pesantren ini bisa selalu bersinergi bersatu dengan masyarakat yang ada di Marendal ini. Yang saya hormati juga hadir dari DPD RI Ustaz Faisal Amri, Bangda Bang Mahyani, Ustaz kita Ustaz Didin, dan seluruh yang hadir pada malam berbahagia ini yang tidak mungkin kita sebutkan nama satu persatu, Ustaz-Ustaz dari Fahmus Salam Al-Aziziyah. Hadirin hadirat rahimahumullah, sedikit saya laporkan bahwa pesantren Fahmus Salam Al-Aziziyah ini sudah ada cikal bakal dari sejak tahun 2013. Waktu itu kita masih mengajar anak-anak kecil, mengajar majelis ta'lim hanya satu orang dulu, beralamat di Amaliun di rumah Ummi di Amaliun, Ummi Aisyah, atau lebih dikenal rumah Haji Hanafiah Teramindu. Disitulah dulu kita lebih kurang 2 tahun mengajarkan anak-anak kecil. Kemudian kita coba memperkenalkan diri, mengajak bapak-bapak, walaupun waktu itu tidak ada langsung diterima kehadiran kita, hanya satu orang yang mau ikut pengajian. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak-anak semakin bertambah dan jamaah pun semakin hari semakin bertambah dari mulut ke mulut. Dari 2013 sampai sekarang 2023 jamaah masih setia dengan kita, dan bukan hanya setia ikut pengajian, bahkan setia apapun yang kita programkan, apapun yang kita rencanakan, insya Allah jamaah kita, jamaah Huna di bawah kepemimpinan Ayah Amri Adi, insya Allah sami'na wa ata'na, insya Allah dengan segala daya dan upaya persatuan
jamaah Majelis Ta'lim Huna telah melahirkan berbagai kegiatan-kegiatan, bahkan telah kita lihat hari ini telah ada pesantren yang terbangun yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita pikirkan, tapi berkat persatuan dan kesatuan insya Allah semua itu Allah mudahkan. Kemudian singkat cerita, pada tahun 2017 dapatlah lokasi ini. Kemudian 2018 langsung kita terima santri baru yang waktu itu santrinya hanya berjumlah 13 orang, yang waktu itu tidak ada bangunan apa-apa, hanya rumah Aceh dan rumah di sampingnya, di samping rumah Aceh bangunan kayu sedekah dari hamba Allah di Aceh, dibongkar di sana, bawa kemari, tukang pun dibawa kemari, pagar belum ada, bangunan belum ada apa-apanya, masih kita bilang hutan lah. Tapi anak-anak yang 13 orang itu dengan izin Allah banyak yang bertahan, walaupun suasananya macam hutan. Lambat laun dengan izin Allah, Allah kirim hamba-hambanya yang dermawan membantu dan membantu, sehingga hari ini seperti yang kita lihat hari ini sudah adalah, tidak boleh kita bilang tidak ada. Alhamdulillah ada, Allah berikan hari ini, dan santri pun sudah ada 280 orang, ditambah dengan dewan guru, ustaz dan ustazah sudah lebih 300 orang, dan semuanya menetap mondok di sini 24 jam. Alhamdulillah, tahaddus bin ni'mah, selalu kita bersyukur kepada Allah, karena ini tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ada memiliki kelebihan apa-apa, hanya Allah menitipkan ini lewat tangan-tangan kita. Maka mudah-mudahan persatuan ini, hubungan kita ini, mudah-mudahan selalu kita jaga, karena dengan kekompakan kita insya Allah akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering duduk dengan Ketua Umum DPP Aceh Sepakat, Bapak Haji Mukhtar. Sering, dan ucapan beliau memberikan semangat bahwa kita tidak boleh pesimis, kita harus semangat. Beliau menceritakan bagaimana masa lalu kehidupan beliau jauh berbeda dengan hari ini. Itu berkat dengan keyakinan dan semangat. Maka hari ini kita coba menerapkan apa yang kita dengar daripada beliau. Maka kita nekat juga, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, walaupun banyak orang mungkin agak pesimis. Misalnya tahun ini kita memberanikan diri menerima santri baru, walaupun dikala ada yang bertanya di mana tempatnya, kita masih pusing menjawab di mana tempat mereka yang akan masuk nanti tahun depan. Di bulan 6 insya Allah mereka akan masuk, dan sekarang sudah ada beberapa yang mendaftar, dan targetnya kita terima 150. Ada yang nanya nanti santriwatinya di mana, tempatnya di mana. Kalau tahun lalu begitu juga, sebelum ada lokal ini kan, tahun lalu ini lokal belum ada. Bisa ada yang nanya nanti lokalnya di mana Ustaz? Lokalnya ada. Di mana Ustaz? Di atas tanah, di bawah langit. Itu jawaban kita. Tapi alhamdulillah anak-anak kita walaupun tempatnya terbatas, tetapi semangat belajar mereka dan hasil belajar mereka berkat kegigihan daripada guru-guru kita telah menorehkan beberapa hasil. Terakhir kemarin tahun 2022 seluruh pesantren di Deli Serdang ikut musabaqah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kemenag Deli Serdang. Dibuatlah musabaqah qiraatul kutub, dan alhamdulillah pesantren Fahmus Salam Al-Aziziyah menjadi juara umum. Tahaddus bil ni'mah artinya kita tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu. Kita kalau kita pikirkan secara logika kita
tidak mungkin bisa kita lakukan, tapi Allah tidak ada yang mustahil apabila Allah menghendaki. Allah kirim hamba-hambanya, Allah kirim orang-orang pilihan untuk membantu. Banyak kita alami di sini dan banyak kita saksikan orang-orang yang Allah kirim, dan itu semua kita catat. Salah satunya kemarin yang mungkin di antara kita sudah banyak yang tahu, waktu pelunasan tanah ini kemarin yang nominalnya bukan sedikit, Bu, 900 juta lagi. Kita udah pusing di mana nyarinya. Diberangkatkan saya umrah kemarin sama kawan kita Bang Nejar, dibawa gratis. Sampai di sana Allah jumpakan dengan seorang hambanya yang bukan orang suku sama dengan saya, bahkan beliau adalah orang dari marga orang suku Karo. Pulang kami umrah, saya ajak Bang Nejar dan beberapa jamaah, saksinya ada Tuamang kemarin, siapa lagi itu Abu Bakar, ketua Kesepakatan cabang 3. Kami datang ke rumah beliau, tujuannya minta pinjam. Kalaupun nggak dikasih 900 juta, 100 pun jadi, yang penting pas jatuh tempo ada yang kita kasih. Singkat cerita, kami datang sholat subuh di masjid beliau. Setelah ngobrol-ngobrol, kami langsung ke the point. Saya ceritakan meminta pinjaman. Apa kata beliau? Ustaz, ingat kita jumpa di Makkah dulu? Ingat lagi, Ustaz mau bikin pesantren. Iya. Berapa kurang Ustaz? 900 juta. Oke, saya kasih, bukan saya utangkan, saya infakkan. Semua kami terkejut. Ini nyata apa mimpi ini? Macam kami tak percaya. Tuamang sampai menangis. Mana Tuamang? Ada Tuamang di sini. Sampai menangis beliau. Padahal beliau belum tahu tempat ini di mana. Tapi beliau tidak menunda-nunda. Hari itu langsung beliau kasih. Kemarin waktu meninggal ibunya, barulah beliau cerita, Ustaz tahu waktu Ustaz minta pinjam kemarin itu apa Pak Ali? Waktu itu perusahaan saya sedang down, jangankan untuk gaji karyawan sedang susah. Tapi saya langsung ikrarkan, karena saya yakin janji Allah. Sehingga Ustaz, tidak lama setelah saya bilang saya kasih itu, tidak lama setelah itu saya dapat untung 12 miliar. Itu pengakuan beliau waktu kami takziah sama Tuamang ke rumah beliau di Binjai. Kenapa Ustaz saya hari itu langsung mengiyakan? Tidak, saya minta tempo. Nanti Pak Ustaz saya bawa pulang ke rumah dulu, saya tengok dulu keuangannya, saya musyawarah dulu sama istri. Kenapa saya nggak bilang begitu Ustaz? Kenapa Pak Ali? Kalau saya bilang begitu, itu belum tentu bisa jadi. Karena sampai ke rumah bisa lain ceritanya. Pas kita musyawarah nanti mungkin orang yang mendengar omongan kita lain merespon dan sebagainya lah. Itulah yang saya sebutkan tadi. Banyak di sini Allah kirim hamba-hambanya yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita kenal, tapi dengan izin Allah ketuk hatinya, bantu pesantren itu, dan alhamdulillah lunas kemarin ke pembayaran. Dan beliau bukan datang kemari, tapi beliau kirim anak buahnya bawa cek. Itu baru satu contoh, dan banyak orang-orang kita Aceh, banyak sekali yang hadir di sini pun banyak. Saya tidak mau menyebutkan, takut nanti yang bersangkutan nanti timbul ujub. Saya sebutkan yang tidak ada di sini. Tapi bukan berarti yang ada di sini tidak membantu. Allah tahu, malaikat telah mencatat. Maka sekali lagi saya mengharapkan daripada hadirin hadirat sekalian yang telah berhadir malam ini, bantulah pesantren ini dengan doa. Doakanlah selalu, mudah-mudahan anak-anak kita terutama santriwati yang tempat mereka hari ini hanya 12 kali 15, di situ mereka 70 orang
Coba bayangkan 70 orang di situ siang, malam, pagi, sore. Kalau kita mungkin dimasukkan di situ nggak sanggup. Tapi mereka dengan izin Allah, walaupun agak stres barangkali, tapi dengan izin Allah mereka bertahan dan sekarang sudah hampir 2 tahun. Mudah-mudahan kami mengharapkan tahun depan ini adalah tempat yang layak bagi mereka, apalagi mengingat akan masuk santri-santri baru. Kami minta doa, mudah-mudahan kami yakin doa hadirin hadirat sekalian akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buat haflah Al-Qur'an, kita yakin dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an, kita yakin akan Allah turunkan berkah, akan Allah ketuk pintu langit. Saya tidak ingin mengotori majelis ini dengan membuat acara ini untuk tempat yang berbalik dari tujuan dasar. Tujuan dasar adalah kita buat haflah Al-Quran dan maulid Nabi Muhammad SAW. Jangan kita kotori acara ini dengan kegiatan-kegiatan lain. Tetapi apa yang saya sampaikan tadi, niat saya hanya ingin mengharapkan doa dan perhatian daripada hadirin hadirat sekalian. Ini saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh hadirin hadirat, wabil khusus dari DPP Aceh Sepakat yang telah berhadir. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan di sana sini. Sekali lagi terima kasih kepada jamaah Guna yang selalu setia bersama Ma'had Fahmus Salam Al-Aziziyah. Mohon maaf apabila sikap-sikap saya ada salah di sana sini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.